Juli lalu saat jenazah Joshua tiba di rumahnya di Desa Sukamakmur, Muaro Jambi. Saat itu pihak keluarga sempat dilarang polisi untuk membuka peti jenazah. Namun keluarga yang curiga adanya kejanggalan dalam kematian Joshua terus berupaya mencari titik terang. Atas permintaan keluarga, pada 27 Juli 2022, autopsi ulang terhadap jenazah Joshua dilakukan. Tangis histeris mewarnai proses ekshumasi jenazah Joshua di TPU Sukamakmur, Muaro Jambi. Usai diotopsi kurang lebih selama 6 jam di RSUD Sungai Bahar, jenazah Joshua kembali dimakamkan. Saat itu pemakaman yang dilakukan secara kedinasan sempat menuai pro dan kontra karena Joshua dituding sebagai pelaku pelecehan. Setelah hampir 1 bulan berselang, hasil otopsi ulang Brigadir Joshua pun diumumkan oleh tim forensik. Salah satu yang digarisbawahi, tim dokter forensik menyebut tidak ada luka selain yang disebabkan oleh senjata api. Sementara jumlah luka disebut ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar di tubuh Joshua. 1 peluru juga disebut bersarang di belakang tulang rusuk. Ada 2 luka yang disebut sangat fatal, yaitu luka di dada dan kepala. Hasil otopsi ulang tersebut berbeda dengan autopsi pertama yang dilakukan polisi pada 9 Juli lalu, yang menyebut ada 7 luka tembak. Namun ada kesamaan antara hasil autopsi pertama dan autopsi ulang, yaitu sama-sama menyebut luka-luka di jenazah Joshua adalah hasil tembakan, bukan sebabkan hal lain. Namun pihak keluarga sejak awal curiga karena menemukan sejumlah luka di tubuh jenazah Brigadir Joshua. Beberapa luka di tubuh Brigadir J versi keluarga diantaranya luka sayat di bibir, luka sayat di hidung, luka sayat di bawah mata, telinga dalam bengkak, belakang telinga sobek, luka sayat di leher, luka di belakang kepala, luka sayat di pundak, lebam di bawah ketiak, lebam di bawah perut kanan dan kiri, jari manis dan kelingking patah, dan luka tusuk di bawah betis. Sementara saat dikonfirmasi, pihak tim dokter forensik menyebut jari Joshua yang patah disebabkan lintasan peluru. Dugaan soal kuku yang dicabut dan juga organ otak yang dipindah ke dada juga dibantah tim dokter forensik. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Lebih dari 40 hari sudah kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Tersangka dan sejumlah fakta terus mencuat ke permukaan. Hari ini, Nofriansah Joshua Huta Barat seharusnya diwisuda, tapi takdir berkata beda. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Joshua, terus menitikkan air mata saat mewakili wisuda almarhum putranya. Brigadir Joshua lulus dari Fakultas Hukum dengan predikat sangat memuaskan. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Joshua, tak henti-hentinya menitikkan air mata saat mewakili almarhum putranya menerima ijazah kelulusan dalam wisuda Universitas Terbuka yang digelar di Tangerang Selatan, Banten. Almarhum Brigadir Joshua lulus sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Terbuka dengan predikat sangat memuaskan dengan indeks prestasi kumulatif 3,28. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Terbuka bahkan menyanyikan lagu daerah Sumatera Utara sebagai bentuk simpati atas kematian almarhum Brigadir Joshua. Yang belum tercapai itu yang masuk perwira ajal sudah menjemput dia. 2 hal yang belum tercapai sudah dia dipanggil oleh Tuhan. 1, dia belum dapat ijazah kesahnya. Yang kedua, dia rencana entah lupa mau menikah.
Para peserta wisuda turut merasa haru saat sang ayah mewakili wisuda Brigadir Yosua. Aula pun riuh dengan nyaring tepuk tangan dari para peserta wisuda. Almarhum Brigadir Yosua hari ini seharusnya hadir dalam selebrasi wisuda kelulusannya. Namun takdir berkata berbeda, sang ayah tak kuasa menahan tangisnya saat mewakili putra kebanggaannya, Nofriansah Yosua Huta Barat yang lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sudah hadir bersama kami secara virtual Bapak Samuel Huta Barat, yaitu ayah almarhum Brigadir Yosua. Selamat malam, Horas, Pak Samuel. Selamat malam, Abraham. Ya, Pak Samuel, nampaknya sedikit berbeda tampilannya malam hari ini. Saya meyakini karena barangkali sudah menerima ijazah dan predikat sangat memuaskan untuk almarhum Yosua. Bisa diceritakan kepada kami pengalaman hari ini? Pengalaman hari ini yang pertama sekali kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Terbuka beserta jajarannya, begitu juga kepada Direktur Universitas Terbuka Jambi yang telah memfasilitasi kami. Kami jadi boleh berangkat ke Jakarta untuk menghadiri dan menggantikan anak kami Nofriansah Yosua, bahwa tadi siang diadakannya wisudawan. Jadi kami sangat terharu dalam wisuda tadi. Oke, saya bisa bayangkan sebetulnya suasana di sana karena di tengah nama almarhum Yosua dipanggilkan, ada juga ternyata lantunan lagu Anakku Naburju. Nah, ini lagu yang begitu menyentuh sebetulnya, mengingatkan pesan orang tua kepada anaknya. Mengapa momen-momen haru ini kita bisa saksikan hari ini, Pak Samuel? Pak Samuel? Ya. Ya, bisa dijelaskan kepada kami apa yang dirasa kemudian ketika hadir di tengah perhatian publik sorotan kasus seperti ini dan Pak Samuel hadir dan mewakili almarhum Yosua untuk terima ijazah? Kami selaku orang tua, kami jadi teringat dimulai masa kecil almarhum, begitu kami bersusah payah membesarkan dan mendidiknya menjadi anak yang terdidik dan boleh menjadi masuk jadi seorang anggota polisi. Begitu juga dia boleh belajar di Universitas Terbuka agar mencapai cita-citanya mendapatkan gelar sarjana hukum. Semuanya jerih payah kami dan susah perjuangan dia untuk mencapai ini semua, ternyata tidak bisa dia terima dengan dirinya sendiri. Sudah takdir mengatakan lain, ataupun sudah kehendak Tuhan kepada dirinya. Mungkin Tuhan lebih sayang sama dia. Pak Samuel, Anda tentu saja sering menyemangati dan mendidik Yosua sampai pada akhirnya bisa menjadi abdi negara, seorang anggota kepolisian. Tapi mengenai pendidikan ini, mengenai jurusan yang diambilnya yaitu sarjana hukum, pernah cerita tidak mengapa harus sarjana hukum yang ditempuh pendidikannya? Kami selaku orang tua terhadap anak-anak, setiap menjenjang pendidikan mulai dari tamat SMA sampai perguruan tinggi, yang pertama kali kami tanyakan kesukaan anak belajar di mana. Itu yang kami dorong terus. Lagi pula almarhum Yosua kan seorang polisi, sangat erat hubungannya seorang polisi dengan sarjana hukum. Jadi kami sangat mendorong, membuat motivasi dan semangat untuk dia biar lebih serius belajar untuk mencapai cita-citanya. Ya, tentu sangat serius karena predikatnya sangat memuaskan dan kita juga dengar bahwa akan ada rencana sebetulnya setelah kemudian almarhum wisuda akan ada rencana nikah, begitu ya kira-kira Pak Samuel? Memang di bulan-bulan yang lalu sebelum kejadian
dia sudah berencana ataupun keluarga besar sudah berencana di tahun depan akan melangsungkan pernikahan. Tapi semua rencana tidak tercapai lagi lantaran keadaan yang berubah menjemputnya ajalnya. Oke. Kalau Pak Samuel bisa cerita itu tadi nasihat kepada yang almarhum yang sering disampaikan, ada istilah ikon marsikola do satibotibona, artinya harus sekolah setinggi-tingginya demi tercapainya cita-cita. Bagaimana Pak Samuel? Bagi kita orang Batak, khususnya istilah ini sangat melekat. Anak konhido amoral dia. Betul. Artinya bahasa Indonesianya, anakku adalah kekayaan bagiku. Kalau kita kaya, anak kita tidak sukses tiada artinya. Tapi biarpun kita susah di dalam harta benda, kalau anak kita maju semua, itulah suatu kekayaan yang tidak bisa terukur bagi kita. Oke. Luar biasa, Pak Samuel. Terakhir ini Pak Samuel, saya berharap Anda akan sangat berbesar hati karena jerih payah kuliah yang selama ini dijalani oleh almarhum putra Anda, sampai pada akhirnya ada predikat, ada titel sarjana hukum. Jadi tulisannya nanti bukan Brigadir Yosua Huta Barat SH, tapi Pak Samuel Huta Barat SH, begitu ya? Karena Pak Samuel yang terima ijazahnya tadi di atas panggung, begitu ya Pak Samuel? Saya hanya perpanjangan tangan untuk menerima hasil jerih payah dalam belajar anak kita almarhum Joshua. Ya. Itulah yang membuat saya sangat terharu tadi di Universitas Terbuka di Jakarta. Ya, Pak Samuel, kami berharap terus kuat untuk ke depan karena akan ada banyak hal yang akan dihadapi kaitannya dengan proses hukum. Tapi sekali lagi terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami, Pak Samuel Huta Barat. Semoga keluarga sehat-sehat semua. Salam kami untuk keluarga. Horas, Pak. Pemirsa, tim forensik independen yang mengotopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat menyebutkan tidak ada bekas penganiayaan selain luka tembak. Namun kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menegaskan adanya luka penganiayaan yang dicatat dan disampaikan oleh perwakilan keluarga saat otopsi ulang. Tim dokter forensik gabungan menyerahkan hasil otopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ke Bareskrim Polri. Tim independen yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Dokter Forensik Indonesia, Ade Firmansyah, menyatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan forensik dengan sebaik-baiknya. Selain menegaskan bahwa tim bekerja tanpa tekanan pihak manapun. Saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada yang otopsi kedua. Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak baik itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dari tim yang kami siapkan, penasehat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Setelah kita review lagi baik dari tubuh, baik saat kita melakukan pemeriksaan, dari foto serta gambaran mikroskopik, kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali. Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua, terus terang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat membantah tidak adanya penganiayaan yang dialami oleh Yosua.
Kuasa hukum juga menyoroti sikap tim dokter yang tidak memberikan hasil otopsi kepadanya. Alasannya permintaan otopsi ulang itu dilaksanakan atas permintaan keluarga. Berdasarkan bukti-bukti elektronik yang ada sama kami, dikuatkan oleh pengamatan dokter dan ahli medis yang kami kirimkan mewakili kami ke ruang otopsi, mereka menemukan dan Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, akan segera menjalani sidang etik untuk menentukan status kepolisiannya. Informasinya saat lagi untuk Anda.